Tetaplah jalani hidup ini dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Berdoalah sebagai bagian dari hidup kita. Bukan sekedar kemampuan untuk berkata-kata, tetapi keterbukaan kita di hadapan Tuhan, kejujuran kita di hadapan Tuhan, dan keikhlasan kita dalam menjalani setiap pergumulan kehidupan ini. Shalom, salam sehat. Bertemu kembali dalam program Biak Berbagi Inspirasi Alkitab. Nah, pada kesempatan ini dari 4 bacaan kita akan bersama merenungkan firman Tuhan lewat tuntunan tema Iman dan Doa. Batu kelan bahasa Toraja di kuah kapatonganan na kapas sembayangan. Saya kira kita tidak perlu lagi bertanya panjang lebar dan kemudian kata-kata tentang doa dan iman bukan lagi menjadi sesuatu yang baru, bahkan asing bagi kita. Tetapi suatu kalimat yang lumrah yang sering kita ungkapkan, yang sering kita ucapkan. Tetapi menjadi pertanyaan adalah, seperti apa iman dan doa itu dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa semua kita pasti bisa berdoa. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan tentang doa itu sendiri? Mungkin sedang pada saat ini kita lintas dalam pikiran kita bahwa menutup mata, melipat tangan, dan kemudian mengucapkan kata-kata tertentu di dalam doa. Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan keempat bagian Alkitab pada saat ini, setidaknya ada 3 poin penting untuk menjadi perenungan bagi kita semua. Yang pertama, bahwa doa bukanlah sekedar kewajiban, tetapi doa adalah sebuah kebutuhan. Dalam pembacaan kita dimulai dengan kata, kalau ada orang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Tetapi bukan sekedar itu yang disampaikan oleh Yakobus dalam pembacaan kita. Tetapi Yakobus mau menyampaikan juga kalimat-kalimat yang lain yang berkaitan dengan sebuah keyakinan iman yang diistilahkan dari hati dan kemudian doa yang dimulai dengan iman. Saudara-saudaraku, tentunya doa yang dikaitkan dengan iman berkaitan dengan kebutuhan hidup. Bukan sekedar berdoa dengan kata-kata dan ucapan, tetapi mengungkapkan isi hati di dalam diri kita sebagai wujud daripada iman kita. Seperti halnya dengan makanan merupakan kebutuhan hidup kita. Banyak orang, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, membutuhkan yang namanya makanan. Dan itu tidak perlu disuruh. Tidak perlu untuk diwajibkan, tetapi mereka mencari sendiri makanan itu. Begitu juga dengan doa dalam kehidupan kita. Bahwa doa bukanlah kewajiban, tetapi suatu kebutuhan yang tidak perlu disuruh. Yang tidak perlu membutuhkan dorongan dari orang lain. Tapi karena itu kebutuhan kita, harusnya itu menjadi sesuatu yang sering dan selalu kita lakukan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa doa bukanlah sekedar tradisi. Banyak hal dalam kehidupan ini, seperti juga yang diungkapkan sekali lagi dalam pembacaan kita, bahwa doa bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan karena merupakan kebiasaan sebagai orang percaya. Tetapi doa adalah pengungkapan keterbukaan di hadapan Tuhan, ketergantungan terhadap Tuhan dalam kondisi atau apapun yang sedang kita alami. Salah satu contoh yang sering terjadi dalam kehidupan kita ketika kita makan bersama, tentunya yang paling sering kita lakukan bersama adalah berdoa. Tentunya ketika kita ditanya kenapa engkau berdoa, pasti jawaban kita sebagai ungkapan syukur kita. Dan saya kira hampir semua kita akan menjawab seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam diri saya, betulkah doa-doa yang selama kita ungkapkan selama ini adalah bagian daripada rasa ungkapan syukur kita, keterbukaan, dan kejujuran kita di hadapan Tuhan? Kalau memang demikian,
Salah satu contoh ketika kita menemukan entah kita makan permen dimanapun kita atau makan buah, pernahkah kita berdoa? Pernahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Yang saya maksudkan bukanlah sekedar kita bicara soal bagaimana melipat tangan dan kemudian menutup mata dan mengucapkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi pernahkah kita merasa bahwa segala sesuatu hendaknya disyukuri dalam hidup melalui doa yang tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata? Tapi kan yang terkadang terjadi selama ini adalah bagaimana ungkapan-ungkapan itu selalu dikaitkan dengan kebiasaan. Bahwa karena selama ini sudah dilakukan seperti itu, makanya dilakukan juga seperti itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena itu bagian kedua dalam pembacaan kita, dalam perenungan kita pada saat ini adalah doa sebagai bagian dari kehidupan kita. Dan yang terakhir, doa bukanlah sekedar pengungkapan kata-kata yang indah. Tetapi doa sekali lagi adalah bagian dari pengungkapan keterbukaan kita di hadapan Tuhan. Keterhubungan kita dengan Tuhan sebagai bukti, sebagai kehidupan yang digerakkan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, doa merupakan gaya hidup kita. Doa bukanlah sekedar kebiasaan, doa bukanlah sekedar karena tradisi, bukanlah sekedar karena tuntutan, tetapi sekali lagi doa adalah gaya kita, gaya hidup sebagai orang percaya. Mungkin kita tidak pandai berkata-kata, tetapi saya yakin bahwa ketulusan hati kita mengungkapkan perasaan kita ke hadapan Tuhan, itu yang lebih penting. Mungkin kita tidak pandai menyusun kalimat, tetapi kata-kata yang sederhana yang terungkap yang diungkapkan lewat hati yang tulus, itu lebih berguna dibandingkan kata-kata yang indah tanpa dimulai dengan ketulusan dan keikhlasan dalam hati. Karena itu saudara-saudaraku, tetaplah jalani hidup ini dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Berdoalah sebagai bagian dari hidup kita. Bukan sekedar kemampuan untuk berkata-kata, tetapi keterbukaan kita di hadapan Tuhan, kejujuran kita di hadapan Tuhan, dan keikhlasan kita dalam menjalani setiap pergumulan kehidupan ini. Terpujilah Tuhan. Amin.